Halo Family Seeker, bagi kalian yang suka nonton film-film dan juga drama-drama Jepang, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Kyoko Fukada. Kyoko Fukada adalah seorang artis, model, dan juga penyanyi asal Jepang. Ia sudah memulai karir aktingnya sejak tahun 1997. Ini artinya dia sudah berkarir selama kurang lebih 27 tahun. Ini bukanlah waktu yang sebentar dan bukanlah hal yang mudah untuk bisa mempertahankan karir di dunia hiburan selama itu. Namanya terkadang sering disingkat sebagai Fukakyon oleh para penggemarnya. Dramanya yang terkenal antara lain adalah drama yang berjudul Friends pada tahun 2002. Drama ini merupakan drama pendek, hasil kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang. Di sini Kyoko beradu akting dengan aktor Korea Selatan Won Bin. Jadi bagaimana kisah hidup seorang Kyoko Fukada? Yuk kita langsung bahas. Kyoko Fukada lahir di Tokyo pada tanggal 2 November 1982. Jadi sekarang ia sudah berusia 42 tahun. Ia bertumbuh besar di Tokyo dan ia mempunyai seorang adik perempuan. Bagaimana ia memulai karirnya di dunia hiburan? Pada tanggal 20 Oktober 1996, yaitu pada saat ia berusia 13 tahun, ia berhasil memenangkan penghargaan Grand Prix Talent Scout Caravan ke-21. Lalu kurang lebih setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, ia memulai debut aktingnya dalam sebuah drama yang berjudul Sorega Kotaida. Di drama tersebut, ia berperan sebagai tokoh yang bernama Kasune Misuno. Memang di drama ini dia belum menjadi pemeran utamanya. Tapi nggak pakai lama, karena pada tahun 1998, Kyoko berhasil mendapatkan peran utama pertamanya dalam drama yang berjudul God Please Give Me More Time. Drama ini dikenal juga dengan nama Kami-sama. Di drama ini, ia beradu akting dengan aktor ganteng Takeshi Kaneshiro. Walaupun drama ini cukup menguras banyak air mata, tapi drama ini cukup sukses dan semakin melambungkan nama Kyoko Fukada di industri hiburan Jepang. Tidak hanya drama, Kyoko Fukada juga main dalam banyak film. Film pertamanya adalah film yang berjudul Ring 2. Di film ini, ia berperan sebagai tokoh yang bernama Kanae Sawaguchi. Film bergenre horor ini dirilis pada tahun 1999 dan film ini cukup boom di masanya. Kalau kalian masih ingat, di film ini ada setan perempuan yang bernama Sadako. Ada adegan cukup menyeramkan di film ini, di mana Sadako yang berambut hitam panjang dan berpakaian serba putih ini keluar dari dalam sebuah sumur. Apakah Family Seeker ada yang masih ingat film ini? Saking boomnya film ini, sampai-sampai Hollywood mengadaptasinya, yaitu pertama pada tahun 2002 dengan judul The Ring. Lalu berikutnya pada tahun 2005 dengan judul The Ring 2. Kedua film The Ring versi Hollywood ini dibintangi oleh artis terkenal Naomi Watts. Kalian lebih suka yang mana? Versi Jepang atau versi baratnya? Ternyata sambil merintis karir di dunia hiburan, Kyoko Fukada tetap melanjutkan pendidikannya dan ia lulus dari sekolah menengah Horikoshi pada tahun 2001. Setelah lulus sekolah, Kyoko tetap melanjutkan karirnya di dunia hiburan dan pada tahun 2004, Kyoko berhasil mendapatkan peran utama dalam film yang berjudul Kamikaze Girls. Film ini cukup sukses dan ia mulai mempunyai penggemar-penggemar setia. Bahkan melalui film ini, Kyoko berhasil mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai artis terbaik dalam acara Yokohama Film Festival. Selain menjadi bintang film, Kyoko Fukada juga aktif sebagai penyanyi. Ia pernah merilis beberapa single dan album. Di antaranya single yang berjudul The Last Fruit atau Saigo no Kajitsu. Ini adalah debut single pertamanya. Dari single tersebut dirilislah album yang berjudul Dear pada tahun 1999.
Sampai sekarang, ia sudah merilis total 4 buah album. Itulah sekilas tentang karir seorang Kyoko Fukada. Bagaimana dengan kisah asmaranya? Memang banyak laki-laki pernah dikabarkan dekat atau menjalin hubungan asmara dengan Kyoko Fukada. Siapa sajakah mereka? Kyoko pernah diisukan dekat dengan seorang member Japanese boyband Sonentai yang bernama Noriyuki Higashiyama. Mereka diisukan dekat setelah Kyoko membintangi drama God Please Give Me More Time pada tahun 1998. Jadi hubungan mereka terjadi di sekitaran tahun tersebut. Memang sekarang Noriyuki ini sudah mengakhiri masa lajangnya dan menikah dengan seorang artis yang bernama Yoshino Kimura. Lalu Kyoko juga pernah diisukan dekat dengan seorang aktor dan penyanyi yang bernama Hiroshi Tamaki. Hiroshi ini pernah menjadi pengisi suara tokoh Owen Grady yang diperankan oleh Chris Pratt dalam film Jurassic World. Pada tahun 2001, Kyoko pernah jatuh cinta pada seorang penulis naskah yang bernama Shinji Nojima. Paparazzi berhasil memfoto Kyoko saat ia dijemput dan diantar dengan mobil Shinji. Pada tahun 2004, Kyoko diisukan dekat dengan Teppei Arita karena Kyoko ini ketahuan nginep semalaman di apartemennya Teppei. Teppei adalah seorang komedian, presenter televisi dan penulis televisi Jepang. Teppei juga merupakan bagian dari duo komedi Jepang yang bernama Cream Stew. Lalu, Kyoko juga pernah diisukan dekat dengan aktor Asahi Uchida, aktor Ryuji Saine, baseball pitcher Yuki Saito, aktor Ryotaro Shimizu. Walaupun kehidupan percintaannya ini cukup rumit, tapi anehnya popularitas Kyoko tidak pernah menurun. Malahan ia semakin menarik perhatian para penggemarnya. Karena itu agensinya tidak berusaha untuk membatasi kehidupan percintaannya ini. Mungkin bisa dikatakan bahwa yang membuat Kyoko menjadi artis populer adalah banyaknya pengalaman cintanya. Bahkan kabarnya ia pernah menolak tawaran peran sebagai seorang perawan berusia 40 tahun tanpa pengalaman cinta dengan laki-laki. Karena hal tersebut benar-benar bertolak belakang dengan karakter asli dirinya yang selalu penuh dengan gairah untuk bercinta. Kalau kalian pikir ini sudah selesai, maka kalian salah. Karena kita akan lanjut lagi ke lelaki berikutnya, yaitu pada tahun 2015. Kyoko bermain dalam film yang berjudul Joker Game. Di dalam film ini, Kyoko beradu akting dengan aktor Kazuya Kamenashi. Selain aktor, Kazuya juga merupakan member dari Japanese boyband KAT-TUN. Menurut berita yang beredar di Jepang, setelah mereka menyelesaikan proses syuting film tersebut, mereka berdua diduga telah memulai hubungan asmara karena mereka berdua terlihat sangat dekat. Proses syuting film ini dilakukan di Indonesia, tepatnya di kota Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi syuting ini dikabarkan bahwa mereka melakukan latihan adegan ciuman sampai 10 kali. Sehingga banyak yang bilang kalau adegan tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya percikan asmara di antara Kyoko dan Kazuya. Apalagi setelah beres syuting film tersebut, mereka berdua kembali membintangi drama yang sama yang berjudul Second Love. Namun, ada pihak yang meragukan hubungan asmara mereka. Alasannya adalah karena keduanya mempunyai perbedaan pendapatan yang cukup besar. Kyoko diperkirakan mendapatkan penghasilan sekitar 15 juta yen atau 1,58 miliar rupiah dari setiap dorama yang ia mainkan. Sementara itu Kazuya hanya menerima pendapatan sekitar 4 juta yen atau 423,7 juta rupiah dari setiap dorama yang ia mainkan. Jadi penghasilan Kyoko hampir 4 kalinya penghasilan Kazuya. Dan benar saja hubungan mereka tidak bertahan
karena Kyoko kemudian dikabarkan menjalin asmara dengan laki-laki yang bernama Hiroyuki Sugimoto. Hubungan mereka dipublikasikan pada tahun 2019. Berbeda dengan pacar-pacar sebelumnya yang kebanyakan berprofesi sebagai aktor, Hiroyuki ini adalah seorang pemilik perusahaan real estate. Dengan kata lain, Hiroyuki ini adalah seorang bisnismen. Harusnya untuk masalah penghasilan sudah tidak ada masalah. Tapi apakah hubungan mereka bisa bertahan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas kondisi kesehatan Kyoko selama pacaran dengan Hiroyuki. Jadi, pada tahun ketiga mereka berpacaran, tepatnya pada tahun 2021, Kyoko sempat rehat dari pekerjaannya di dunia hiburan karena ia didiagnosis menderita adjustment disorder atau disebut juga sebagai depresi situasional. Karena itu Kyoko memutuskan rehat untuk fokus menjalani perawatan. Sedikit penjelasan tentang adjustment disorder ini. Jadi kalau penderita adjustment disorder ini mengalami sebuah peristiwa yang traumatis atau yang bikin stres, penderita ini bisa mengalami rasa sedih, putus asa dan juga cemas yang berlebihan. Bahkan parahnya bisa sampai sakit kepala atau sakit perut. Gejala-gejala akibat stres tersebut bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Dan bila dibiarkan, ini bisa menyebabkan penderitanya melakukan penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang. Bahkan yang terparah bisa melakukan perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Beberapa bulan setelah rehat, Kyoko pun kembali sehat dan sudah bisa menjalani hari-hari seperti biasanya. Tapi pada bulan Januari 2022, ia dinyatakan positif COVID-19. Oleh karena itu, ia harus menjalani lagi hiatus selama kurang lebih 2 bulan. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2022 juga, Kyoko dan Hiroyuki ini bertengkar hebat karena kebiasaan minum-minumnya Kyoko. Pertengkaran itu terjadi pada tengah malam di pinggir jalan raya, sehingga banyak saksi mata yang melihatnya. Hiroyuki berkata bahwa Kyoko kalau minum bir seperti orang meminum air putih, bahwa Kyoko dapat menghabiskannya dengan cepat. Terdapat juga sebuah rumor yang mengatakan bahwa sejak Kyoko bangun tidur di pagi hari, ia sudah meminum champagne, layaknya orang meminum air putih. Kyoko juga sering terlihat duduk sendirian di bar untuk minum bir pada dini hari. Kebiasaan minumnya Kyoko inilah yang membuat Hiroyuki kesal, sehingga mereka bertengkar. Dan akhirnya Hiroyuki berkata, "Aku rasa sudah cukup, kita putus." Lalu Hiroyuki meninggalkan Kyoko sendirian di jalan tersebut dan ia pergi dengan mengendarai mobilnya. Menurut saksi mata, saat mereka berantem, Kyoko terlihat dalam kondisi mabuk dan tantrum. Lalu ketika dikonfirmasi tentang kabar putusnya ini, Hiroyuki menjawab bahwa tidak ada yang mau ia katakan lagi. Tapi kelihatannya mereka tidak benar-benar putus, karena hubungan ini berlanjut bahkan ke tahap yang lebih serius, yaitu mereka bertunangan. Namun sayangnya, pada tahun 2023, Kyoko diberitakan terlibat dalam skandal perselingkuhan. Jadi Kyoko berselingkuh dengan seorang sutradara film pada saat ia masih berstatus tunangannya Hiroyuki. Pertanyaannya, bagaimana Hiroyuki bisa mengetahui perselingkuhan ini? Hubungan terlarang tersebut ketahuan setelah Kyoko membawa selingkuhannya tersebut ke kediamannya atau ke apartemennya. Gilanya, apartemennya ini dibelikan oleh Hiroyuki untuk Kyoko. Saat peristiwa itu terjadi, Hiroyuki sedang melakukan perjalanan bisnis ke New York. Dan setelah Hiroyuki pulang ke Jepang, ia menemukan pakaian yang ditinggalkan oleh laki-laki lain tersebut di apartemennya. Tidak diketahui apakah perbuatan meninggalkan pakaian ini disengaja atau tidak disengaja. Intinya gara-gara hal ini, Hiroyuki jadi mengetahui perselingkuhan Kyoko. Akhirnya, Hiroyuki memutuskan pertunangannya dengan Kyoko. Meskipun mereka berpisah, Hiroyuki tetap memberikan hadiah perpisahan berupa saham perusahaannya kepada Kyoko. Dan ini merupakan bagian dari perjanjian perpisahan mereka.
Banyak yang menyayangkan perbuatan Kyoko ini. Bahkan banyak pihak yang menilai bahwa berita perselingkuhan ini akan berpengaruh terhadap karir dan juga popularitasnya. Untuk meredam berita negatif ini, Kyoko sampai harus menarik diri dari sorotan publik. Ia tidak aktif di IG-nya sejak 25 September 2023 yang lalu. Barulah pada tanggal 20 Agustus 2024 ini, ia mulai mengupdate lagi foto di IG-nya. Kita doakan saja semoga karirnya Kyoko Fukada selalu lancar dan kehidupan asmaranya pun lancar. Semoga dia bisa seperti adik perempuannya yang sudah menikah dan mempunyai anak. Jadi Kyoko ini sudah menjadi seorang tante. Dia suka membagikan foto kebersamaan dengan keponakannya ini di IG. Walaupun muka keponakannya ini terkadang tidak diperlihatkan dengan jelas. Sebagai penutup, banyak netizen yang bilang kalau wajah Kyoko yang sekarang ini sangat berbeda dengan wajahnya di saat awal-awal karir. Karena itu banyak yang menyangka kalau Kyoko telah melakukan tindakan operasi plastik. Namun memang baik dulu maupun sekarang ia tetap terlihat sangat cantik dan awet muda. Bagaimana pendapat Family Seeker? Sekian cerita hari ini. Semoga Family Seeker terhibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!